Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So first of all, I would like to introduce myself. My name is Syafira Putri with student ID number 2005110622. In this opportunity, I would like to complete my mid semester assignment from Media Pembelajaran Bahasa Inggris. Okay, next I'm going to explain about rencana pelaksanaan pembelajaran atau yang biasa kita kenal dengan istilah RPP. Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama atau SMP, mata pelajaran Bahasa Inggris, kelas 8 semester 1, materi pokok deskriptif teks, alokasi waktu 2 kali 40 menit dalam 1 kali pertemuan. A. Kompetensi inti atau KI. KI 1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. KI 2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, toleransi, gotong royong, santun, percaya diri, responsif, dan proaktif, serta menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. KI 3. Memahami dan menerapkan pengetahuan, faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, terkait fenomena dan kejadian tampak mata. KI 4. Mengolah, menyajikan, dan menalar dalam ranah konkret menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat, dan ranah abstrak, menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang, sesuai dengan apa yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam teori. Selanjutnya, yang B, kompetensi dasar atau KD, dan indikator pencapaian kompetensi atau IPK. Kompetensi dasar 3.10. Menerapkan struktur, teks, dan unsur kebahasaan untuk melaksanakan fungsi sosial teks deskriptif dengan menyatakan dan menanyakan tentang deskripsi orang, pendek dan sederhana, sesuai dengan konteks penggunaannya. Indikator pencapaian kompetensi 3.10.1. Siswa dapat mengidentifikasi fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan pada teks deskriptif sederhana tentang orang sesuai dengan konteks penggunaannya. 4.11. Menangkap makna dalam teks deskriptif lisan dan tertulis, pendek dan sederhana. 4.12. Menyunting teks deskriptif, lisan, dan tertulis, sederhana, tentang orang dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai konteks. 4.11.1. Siswa dapat mendeskripsikan makna dalam teks deskriptif, lisan dan tulis sederhana. 4.12.1. Siswa dapat mengidentifikasi teks deskriptif, lisan dan tulis sederhana tentang orang dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai konteks. 4.12.2. Siswa dapat mendeskripsikan teks deskriptif, lisan dan tulis sederhana tentang orang dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai konteks. 4.13. Menyusun teks deskriptif, lisan dan tulis, pendek dan sederhana, tentang orang dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai konteks. 4.13.1. Siswa dapat melakukan monolog dan dialog teks deskriptif selama tentang orang dengan memperhatikan tujuan, struktur teks, dan unsur kebahasaan secara benar dan sesuai konteks. 4.13.2. Siswa dapat menulis monolog dan dialog teks deskriptif, lisan, dan tulis sederhana tentang orang dengan memperhatikan tujuan, struktur teks, dan unsur kebahasaan secara benar dan sesuai konteks. C. Tujuan pembelajaran. Siswa dapat menangkap informasi spesifik dan dapat mengidentifikasi fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan di dalam teks deskriptif. Oke, next D.
Materi pembelajaran teks deskriptif pendek dan sederhana tentang orang. Nah, yang pertama ada contoh teks deskriptif, yaitu Claudia. Hi, I am Vivian. Today I want to tell you about my best friend, Claudia. Claudia is special. I like her spontaneous nature. She is young, exuberant, and lively. She is slim and active. She often wears colorful clothes. Do you see her picture? She wears a green shirt and her favorite jeans. She has a creative mind. Students love her passionate outlook on life. Nah, yang kedua, fungsi sosial. Fungsi sosial membanggakan, mengidentifikasi, menjual, mengenalkan, mengkritik, dan sebagainya. Yang ketiga, struktur teks. Gagasan utama dan informasi rinci. Nah, biasanya menyebutkan nama orang yang dipilih untuk dideskripsikan, terus menyebutkan sifat orang, dan menyebutkan tindakan dari atau terkait dengan orang yang sesuai dengan fungsi sosial yang hendak dicapai. Lalu selanjutnya itu ada unsur kebahasaan. Iya. Nah, yang pertama itu ada penyebutan kata benda singular dengan a and the dan plural s. Yang kedua, kata ganti it, they, she, we, dan seterusnya. Our, my, your, their, him, dan seterusnya ya. Yang ketiga, kata sifat. Nah, kata sifat ini tentang orang dalam kehidupan siswa di rumah, sekolah, dan sekitarnya dengan atau tanpa kata keterangan quiet atau very. Yang keempat, frasa nominal seperti dark brown, cute little cat, beautiful red flower. Nah, yang kelima, kata kerja untuk menyatakan keadaan dan tindakan rutin dalam simple present tense, yaitu be, have, go, play, get, take, dan lain-lain. Yang keenam, penggunaan nominal singular dan plural secara tepat dengan atau tanpa a, the, this, those, my, their, dan sebagainya secara tepat dalam frasa nominal. Lalu yang ketujuh, ucapan, tekanan, kata, atau intonasi. Yang kedelapan, ejaan dan tanda baca. Yang kesembilan, tulisan tangan dengan topik orang di sekitar dan relevan dengan kehidupan siswa. Nah, dengan memberikan keteladanan tentang perilaku jujur, disiplin, percaya diri, kerjasama, dan bertanggung jawab. Oke, selanjutnya metode pembelajaran, yaitu eksplorasi, komunikasi, lalu elaborasi. Nah, media pembelajarannya yaitu gaming media. Hi, good morning class. How are you doing? Well, I have some question for all of you. If you can answer a question, I will give you something special. Yeah, I will give you something special. What is it? Ta-da! Okay, now let's see your classmate. Who is the most handsome person in this class? Yeah, that's true. Jack is the most handsome boy in this class. How does he look like? Can you tell me? Why is he so handsome? Yes, I agree with you. Because he has a pointed nose and blue eyes. Well done. So, class, I will tell you something. You said handsome, pointed nose, blue eyes, smart, and much more. Do you know what will we learn today? Okay, you are right, guys. Today we will learn more about descriptive or describing a person. Okay, class. In your opinion, which one is the meaning of descriptive text? Wow, that's right. The first one is the definition of descriptive text. Okay, I will share a text. I'm excited that all of you to read it first. Yes, that's true.
generic structure of descriptive text is identification and description. You did a great job, guys. So, all of you guys already know the definition of descriptive text and then generic structure of descriptive text also. Next. So guys, all of you harus mengisi kalimat yang rumpang. Nah, karena tadi sudah diberitahu ini tentang teks apa, semoga teman-teman bisa menjawabnya dengan mudah. Bagi yang sudah menyelesaikan 3 kata rumpang ini, boleh mengangkat tangannya dan akan mendapatkan skor point. Okay, you did a great job, guys. Sudah semakin mahir untuk mengetahui tentang descriptive text. Nah, supaya lebih dalam lagi pemahamannya, you guys can join my quizzes. And over there, you need to do honestly. Kamu harus melakukannya dengan jujur karena di situ sudah terdapat kunci jawaban. Tapi I expected that you did by yourself. Enjoy. Okay, I think that's all our class for today. See you next week, guys. And don't forget to do the quizzes. See you. Okay, that's all from me. Thank you so much for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.